Tuhan, berbicaralah melalui pikiran hamba-Mu, berkatalah melalui perkataan hamba-Mu, tanpa interupsi dari kuasa gelap manapun di dalam nama Yesus. Saya berdoa setiap orang yang mendengar mendapatkan kasih karunia, mendapatkan anugerah pewahyuan, sesuai dengan standar kerohanian mereka dapat menangkap kebenaran yang sedang harian kami bahas tentang peralihan zaman menuju pada akhir daripada akhir zaman ini. Roh Kudus, pengurapan-Mu mengalir saat ini. Segala penghalang disingkirkan di dalam nama Yesus. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Baik umat Tuhan, kita sedang berbicara tentang peralihan zaman. Dan ketika kita berbicara bahwa kita sedang beralih masuk kepada sebuah momentum the end of the end, akhir daripada akhir zaman, yang oleh kemurahan Tuhan kita semua yang masih hidup hari ini punya kemungkinan besar. Bila Anda punya pengharapan, kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Bila Tuhan belum memanggil kita dalam waktu-waktu dekat ini, Anda akan melihat penggenapan janji-janji Tuhan. Nah, hari ini kita khusus membahas beberapa poin penting yang ditulis nubuatan Daniel, pasalnya yang ke-24, Daniel 9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Di sana dikisahkan tentang 70 kali 7 masa yang sama dengan atau 70 minggu atau 70 sabat, 70 kali 70 minggu yang berarti saudara yang kasih 490 tahun. Nubuatan yang sangat ajaib ya. Di dalam Daniel pasal yang ke-9 ini sebuah nubuatan yang sangat ajaib. Karena itu dikatakan ketahuilah dan pahamilah. Ketahui agar Anda bisa pahami apa maksud atau tujuan Tuhan pada saat dimana masa pergantian atau masa dimana kita harus melewati 490 tahun pada zaman nubuatan ini dinubuatkan. Nah, jadi kita lihat bahwa ada 6 maksud Tuhan, ya. Ada 6 maksud Tuhan atau tujuan Tuhan yang harus kita lewati dalam tempo 490 tahun, ya. Nah, 6 maksud Tuhan ini atau tujuan Tuhan yang harus kita lewati, kita pahami dalam nubuatan ini, saudaraku yang kasih. Yang pertama, yaitu melenyapkan kefasikan. Nubuatan ini sebelum kedatangan Tuhan harus terjadi 6 ini, saudaraku yang kasih. Yang pertama apa? Melenyapkan kefasikan. Yang kedua, mengatasi dosa. Yang ketiga, menghapuskan kesalahan. Yang keempat, mendatangkan keadilan kekal. Dan yang kelima, menggenapkan penglihatan dan nabi. Serta yang keenam, mengurapi yang maha kudus. Nah, 6 item ini akan dan sedang tertulis dalam Daniel pasalnya yang ke-9 ayat 24 sampai 27. Nah, di dalam kita membahas poin-poin ini tentu kita tidak bisa bicara 6 item ini langsung karena ini cukup makan waktu dan pembahasan-pembahasan yang cukup panjang. Itulah sebabnya kesempatan yang depan ini kita akan bahas satu persatu sehingga nanti jemaat akan mendapatkan keseluruhan gambaran tentang peralihan zaman menuju the end of the end, akhir daripada akhir zaman ini. Nah, hari ini kita hanya membahas satu poin, itu poin yang pertama, yaitu melenyapkan kefasikan. Kita lihat poin yang pertama dulu, itu melenyapkan kefasikan. Nah, di situ ada PowerPoint-nya, saudaraku yang kasih, bisa kita lihat sebentar di sana. Nah, saudaraku yang kasih, Anda bisa melihat di situ
bagaimana masa itu sedang kita lewati dari zaman sebelum kita sebut sebelum Masehi, ya. Zaman di mana sebelum Masehi itu sudah berlangsung. Kita lihat bahwa yang mengawali nubuatan ini, saudara yang kasih, 490 tahun sebelum Masehi itu, di situ dikatakan bahwa semua kefasikan-kefasikan akan dilenyapkan. Nah, kita lihat bahwa ternyata apakah kefasikan itu sudah dilenyapkan? Jawabannya, saudara yang kasih, jawabannya belum. Apakah kefasikan itu sudah dilenyapkan? Jawabannya belum, karena hari ini Anda masih melihat kefasikan itu masih berlangsung. Tapi kita perlu tahu bahwa ketika nubuatan itu diberikan, saudara yang kasih, sebenarnya sudah ada tindakan-tindakan awal. Misalnya di tahun 457 SM, 457 sebelum Masehi, itu sudah diawali oleh seorang raja yang bernama Raja Koresi. Dia mengawalinya dengan mulai membangun kembali di mana umat Yahudi waktu itu, ya, mereka mulai kembali membangun kota, membangun bait Allah kembali, sehingga saudara yang kasih, sudah ada upaya-upaya untuk mengembalikan. Tetapi saudara yang kasih, itu tidak berlangsung tuntas. Nah, itulah sebabnya saudara yang kasih, kita tidak belajar sejarah untuk mengkonfirmasi Alkitab, tapi kita membaca, mempelajari Alkitab untuk mengkonfirmasi sejarah. Karena sejarah bisa saja salah, tapi Alkitab tidak pernah salah. Ada penyelewengan-penyelewengan sejarah. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, izinkan Alkitab yang menjelaskan tentang sejarah, bukan sejarah yang menjelaskan tentang Alkitab. Mengapa masih ada kefasikan di bumi hari ini? Jawabannya karena ada penundaan pada zaman Daniel itu, dinubuatkan itu, yaitu ada penundaan yang nantinya penundaan itu akan digenapi pada 3,5 tahun di akhir zaman, yang kita sebut 3,5 tahun pada The Great Tribulation, yaitu masa sengsara besar yang dialami oleh umat manusia, khususnya orang-orang pengikut-pengikut Kristus. Dan disitulah saudara yang kasih, akan ada deal pemberesan kefasikan akan disingkirkan 3,5 tahun di mana menjelang penutupan zaman. Nah, kita tidak ada orang yang tahu kapan tanggalnya, karena para ahli menemukan bahwa tanggal-tanggal itu ada perbedaan. Dan memang betul seperti Yesus katakan, tidak ada yang tahu tanggal kedatangannya kecuali Bapa. Namun demikian, sebagai gereja Tuhan, Yesus mengajarkan kita untuk mengetahui dan pahami apa? Tanda-tanda. Kalau Anda ketahui, pahami tanda-tanda, maka Anda akan memasuki hari itu dengan penuh persiapan. Amin. Seorang petani tahu kapan masa menuai. Sehingga ketika dia akan menuai padi di ladang, dia tidak akan pergi meninggalkan ladangnya, bertamasya, pergi ke Israel, pergi ke kota mana, lalu pulang baru menuai. Sudah terlambat, ladangnya yang sudah menguning siap tuai akan rusak. Itulah sebabnya kita tidak persoalkan tanggalnya, tapi kita belajar untuk pahami tanda-tanda. Nah, salah satu tandanya yang akan terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua, akhir zaman ini, saudara yang kasih, yaitu kefasikan akan dilenyapkan. Nah, saudara yang kasih, kefasikan lenyap pada kedatangan Yesus yang kedua. Ada 7 masa di mana
Israel kembali membangun Yerusalem, dan pembangunan itu saudara kekasih sampai pada tutup perjanjian lama masih terus berkelanjutan, dan kita tahu bahwa ternyata ada penundaan-penundaan sehingga saudara kekasih timbul dua pandangan. Ya. Ada dua pandangan yang memberikan masing-masing pandangan tentang apa yang akan terjadi ketika kefasikan itu dilenyapkan. Pandangan yang pertama yaitu tentang rapture atau pengangkatan. Yaitu mereka berkata atau memberikan pandangan bahwa pengangkatan gereja atau rapture terjadi dua kali. Yaitu di awal masa aniaya besar. Jadi ketika aniaya itu akan datang, gereja sudah diangkat. Lalu permulaan sengsara, the great tribulation, sengsara yang besar itu akan ada lagi rapture yang kedua kali. Nah, saudara yang kasih, tentu ini akan mendapatkan banyak sorotan-sorotan karena tidak ada rekomendasi dalam Alkitab ayat-ayat yang menunjukkan itu. Pengangkatan dua kali berarti kedatangan Yesus yang kedua terdiri dari dua seri seperti sinetron aja, saudara kekasih. Seri pertama sebelum aniaya dan seri yang kedua kedatangannya yaitu setelah atau memasuki masa the great tribulation, aniaya besar itu. Nah, saudara yang kasih, pandangan yang kedua yaitu pengangkatan gereja hanya terjadi satu kali saja. Ya. Nah, mana yang benar? Nanti akan dijelaskan kepada kita semua. Tapi ini semua saudara kekasih ada kaitan dengan kefasikan yang akan dilenyapkan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena Yesus akan datang kedua kali dengan api kemuliaan yang 7 kali lebih panas dari panas yang hari ini kita rasakan. Ya. Akan ada panas yang 7 kali lipat. Panas yang begitu dahsyat. Kalau hari ini saudara bilanglah 33 derajat panasnya, maka menjelang kedatangan Tuhan itu naiknya saudara kekasih seperti yang ditulis dalam Yesaya. Coba kita lihat Yesaya pasal ke-30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, bayangkan. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara bisa bayangkan kalau panas itu 7 kali lipat. Malam-malam saudara yang kasih, terang bulan orang tidak bisa duduk enak-enak santai-santai lagi, apalagi mau nyatakan cinta sudah nggak bisa lagi karena panasnya menyengat. Itu bulan pun sudah panas seperti siang hari. Ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ini menerangkan bahwa kefasikan itu tidak hilang. Walaupun sudah ada upaya-upaya tempo dulu, tapi masih ada sampai disisakan pada akhir zaman. Kemudian kita lihat lagi Yesaya 66 ayat 15. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 berkata demikian. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Nah, Bapak Ibu saudara lihat. Ini dahsyat. Kenapa? Karena hari itu benar-benar mengerikan. Mengerikannya karena dikatakan
api kemuliaan Tuhan datang itu, saudaraku yang kasih, panasnya dikatakan 7 kali lipat. 7 kali 33 berarti berapa derajat, saudaraku yang kasih? 221 derajat. Anda bisa bayangkan? Siapa yang bisa bertahan dalam kepanasan yang amat 221 derajat? Tidak ada orang yang bisa bertahan kecuali mereka yang punya tubuh kemuliaan, karena api ini adalah api kemuliaan. Api ini bukan api yang membinasakan orang percaya, tapi api ini membinasakan orang-orang fasik. Wahyu 19 ayat 21. Berapa banyak orang yang akan dibunuh? Wahyu 19 ayat 21, coba Bapak Ibu jemaat Tuhan, coba baca. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Berapa banyak orang yang dibunuh dikatakan tadi? Berapa banyak orang? Semua orang lain. Artinya begini, orang yang tidak percaya dilenyapkan, haleluya, dibunuh oleh murka Tuhan. Orang di luar Yesus, itulah sebabnya kenapa penting kita memberitakan Injil, supaya orang boleh percaya Yesus, amin. Di dalam Yesus ada keamanan dan perlindungan, ada jaminan keselamatan dari murka Allah yang menghanguskan orang fasik dengan segala kefasikan mereka. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 7 mulai kita baca di situ. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu di atas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan berapa lama? Selama-lamanya dijadikan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, dan untuk dikagumi oleh semua orang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Haleluya, katakan amin. Saudaraku yang kekasih, pemusnahan kefasikan ditunda sampai menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali ditandai dengan kekuasaan antikris pada setengah dari 7 masa, yaitu 3 tahun setengah, akan mengantar kita mengakhiri zaman ini dengan sebuah kefasikan yang sangat-sangat mengerikan, sampai dikatakan murka itu datang dan membunuh semua orang yang tidak percaya. Tapi saya dan saudara, Alkitab berkata kita akan merayakan dalam api kemuliaan. Kita merayakan pengagungan kepada Dia. Dan hari itu terjadi, tidak ada pujian penyembahan yang akan sama. Itulah sebabnya hari-hari ini pujian penyembahan kita adalah pelatihan-pelatihan. Amin. Pada waktu itu saudara tidak kaget lagi. Saya yakin kalau orang percaya yang tidak suka pujian penyembahan, mungkin saja mereka selamat. Tapi pada waktu itu mereka akan terlihat, saudara yang kasih. Oke, kita tidak persoalkan sampai di situ. Tapi yang intinya adalah bahwa pemusnahan kefasikan itu sampai menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Itulah antikris berkuasa dengan segala hal yang mengerikan, menjijikkan. Dia sangat menodai Tuhan. Tapi disitulah Tuhan akan datang. Yesaya 30 ayat 26. Saya ulangi lagi, tadi sudah dibaca, saya ulang lagi. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulannya. Saudaraku yang kasih, bayangkan 7 hari punya panas digabung menjadi 1 hari. Anda bisa bayangkan
7 kali 33, 221 derajat Celcius. Yang bisa bertahan adalah saya dan saudara, orang-orang benar yang memiliki tubuh kemuliaan. Yang bertahan dalam kemuliaan, itu adalah api kemuliaan, ya, yang menghanguskan kefasikan, tapi membawa kebahagiaan bagi saya dan saudara yang menantikannya. Yesaya 33, kita baca ayat 14 sampai 17. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di dalam perapian yang abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran. Yang pertama yang bisa tinggal dalam api kemuliaan adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Yang berikut, yang berbicara dengan jujur. Dan yang ketiga, menolak hasil pemerasan. Dan yang keempat, mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat 16 bilang apa? Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Haleluya. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Anda dan saya, Field C termasuk bagian di dalamnya. Haleluya. Inilah syarat-syarat orang yang bisa bertahan dalam api kemuliaan. Karena itu saudaraku yang kasih, di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan ini saudaraku yang kasih, jangan pernah lepaskan kebenaran yang saudara dapatkan. Kebenaran yang kita dapatkan dalam Kristus. Dalam Kristus saya dan saudara dibenarkan. Katakan, saya benar dalam Kristus. Katakan, saya orang benar dalam Kristus. Katakan, yes, I am the righteousness of God in Christ. Dan kebenaran yang kita terima bukan dari perbuatan baik kita, tapi oleh pemberian dari Kristus. Kristus yang mengambil kefasikan dan kejahatan kita dan menanggungnya, serta dia menggantikan kita dengan kebenarannya yang dikatakan di sana adalah kebenaran yang abadi. Haleluya. Kebenaran yang sejati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, orang yang hidup dalam kebenaran, yang bicara jujur, menolak hasil pemerasan, mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Nah, kalau belum sampai penumpahan darah itu biasanya gosip, semakin digosok semakin sip aja, kata orang Jakarta, ya. Orang Kupang tidak punya bahasa itu karena tidak biasa lakukan itu. Haleluya. Nah, semuanya itu saudara yang kasih harus dibuang dari kita. Haleluya, amin. Karena waktu itu saudara yang kasih tidak ditanya pengetahuan teologiamu sedahsyat apa, pengetahuan umummu sedahsyat apa. Yang diukur adalah kebenaran, yang diukur adalah kebenaran karakter, dan itu semua hanya dikerjakan oleh Roh Kudus yang adalah penolong saya dan saudara. Nah, 1 Korintus pasal yang ke-15 dijelaskan di sana mulai ayat yang ke-50 sampai 54. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Haleluya. Dari yang tidak binasa, dari yang binasa menjadi yang tidak binasa. Haleluya. Ayat 52, dalam sekejap, kita diubahkan dalam sekejap pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang
tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Haleluya. Yang mati dalam corona pun gak apa-apa kalau dalam Tuhan Yesus itu masalah sepele. Haleluya. Ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Haleluya. Nah, hanya orang-orang yang diubahkan, yang punya tubuh yang diubahkan dalam sekejap. Itulah sebabnya saudara yang kasih, dalam waktu kedatangan Tuhan yang tidak terlalu lama ini, ya. Kalau menurut saya itu tidak sampai puluhan tahun, menurut saya sih. Kalau saudara mau sampai 50-60 tahun silakan, tapi menurut saya nggak sampai puluhan tahun. Menurut saya, kenapa? Karena tanda-tandanya sudah jelas. Ya, waktunya begitu singkat. Dan ketika waktu itu sangkakala Allah dibunyikan, saudara lihat dalam sekejap, katakan dalam sekejap. Nah, kita akan mengalami perubahan. Yang gigi palsu tahu-tahu berubah, yang mata buram tahu-tahu berubah, yang telinganya pakai alat pendengar 7 langsung saudara yang tajam, yang jantungnya dioperasi bypass jadi lurus, yang paru-parunya sudah pakai sebelah saja mulai lurus, yang ginjalnya sudah rusak sebelah mulai lurus, yang kakinya lututnya sudah goyang seperti tisu yang ditiup angin, tiba-tiba kokoh dan kuat. Haleluya. Diubahkan. Saudara rindu untuk masa ini? Ya. Itu kemuliaan yang tidak dapat dibayangkan dengan kemuliaan yang pernah politik berikan, yang pernah uang berikan, yang pernah populer berikan, yang pernah ketenaran berikan, yang pernah apapun berikan, kecuali kedatangan Tuhan yang berikan. Haleluya. Bagaimana dengan kematian orang percaya? Ada 2 jawaban. Pertama, sebelum penyaliban dan kebangkitan Yesus. Ini sebelum Yesus diapa-apakan. Sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus kematian. Semua orang percaya sebelum kebangkitan Yesus telah berada di pangkuan Abraham. Waktu di alam maut itu mereka ada di pangkuan Abraham. Saudara masih ingat ya? Lukas pasalnya ke-16. Ya. Nanti saudara baca ayat 22 sampai ayat yang ke-31. Ya, kita tidak baca sampai di sana seluruhnya. Saudara catat saja Lukas berapa? Lukas pasalnya yang ke-16, 22 sampai 31. Sekarang kita lihat ayatnya yang ke-26 saja coba. Ayat 23 bilang begini, orang ayat 23 dulu. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di atas laptopnya saudara yang kasih atau pangkuannya. Jadi sebenarnya mati itu artinya bukan mati itu nafas hilang dari dalam badan, tapi jiwa kita, roh kita sengsara untuk selamanya. Itu yang Bapak Ibu Saudara tahu ya. Jadi yang apa-apa sih beta mati. Lu pikir mati lu bisa kembali nah saudara yang kasih. Mati dengan buatan sendiri untuk selama-lamanya pergi. Tapi mati karena waktu Tuhan dan kehendak Tuhan akan dibangkitkan lagi. Ya, memang ada kematian yang kedua, tapi itu untuk penghukuman. Baik, ayat yang ke-26. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Coba saudara bayangkan. Tidak dapat menyeberang, tapi bisa apa saudara? Bisa apa? Lihat. Nah coba Bapak Ibu saudara-saudara bayangkan yang kamu lihat itu adalah adik kamu, kembar kamu, kakak kamu, papa mama kamu, orang-orang kamu kasihi, istri kamu atau suami kamu atau anak yang kamu lahirkan. Bayangkan kota, orang-orang di kota saudara. Itulah sebabnya saudara, penginjilan adalah tugas saya dan saudara. Memberitakan Injil agar mereka menjadi orang-orang percaya dan orang benar.
Kenapa? Karena di situ dikatakan saudara orang kaya itu saudara kasih. Abraham bilang engkau sudah senang di dunia yang engkau makan seenaknya saja, mau makan RW datang, mau makan kelelawar datang, mau makan sudah babi guling datang, sapi guling datang, sampai kamu makan terguling-guling semuanya, sampai tidur di atas bantal guling. Tapi kini saatnya kamu menderita. Saudaraku yang kasih, itu bukan untuk saya dan saudara, tapi kita mesti tahu ini supaya kita waspada dan juga kita bisa beritakan Injil. Amin saudara. Di atas pangkuan Abraham. Yang kedua, sesudah penyaliban Yesus dan kebangkitan Yesus, itu ada di mana? Setelah kebangkitan Yesus, tubuh semua orang percaya masuk kubur, tetapi jiwa dan rohnya masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk menantikan hari kebangkitan yang pertama. Oke? Sekali lagi saya baca. Saya kasih tahu saudara, sesudah penyaliban dan kebangkitan Yesus, roh orang percaya dan jiwa orang percaya, saudaraku yang kasih, mereka sudah ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dan mereka menantikan kebangkitan, the first resurrection, kebangkitan yang pertama. Bisa saja saya atau saudara masuk, kita mati sebelum kedatangan Tuhan, bisa saja, kita tidak pernah tahu. Tapi semua orang fasik, orang-orang yang tidak percaya, harus menunggu kebangkitan yang kedua di akhir 1000 tahun damai. Tapi kebangkitan yang pertama itu terjadi bagi orang yang meninggal di dalam Tuhan. Haleluya. Ini sesuatu yang dahsyat dan luar biasa, bukan? Wahyu 20. Nanti saudara baca ayat 5 sampai 15, itu luar biasa. Dikatakan ayat 1 saja, Wahyu 20 ayat 15, ayat 15, saudara, ayat yang kelima, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum akhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Haleluya. Bilang kiri kanan, bangkit dalam kebangkitan yang pertama. Ya, punya kerinduan, amin. Supaya Anda boleh menikmati 1000 tahun damai sorga di bumi itu. Karena kita sudah deklarasi capek-capek, kita sudah berdoa, berpuasa, kita sudah imani, biarlah kita boleh menikmati hasil doa kita. Amin. Seperti yang saya ajarkan, datanglah kerajaanmu di bumi ini. Itulah kerajaan damai, kerajaan 1000 tahun. Wow, itu dahsyat. Bahkan ayat yang ke-6, berbahagialah dan kuduslah ia mendapat bagian di dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, sebab mereka menjadi apa? Imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah. Mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Kalau kau percaya katakan amin. Wow, ini luar biasa, bukan saudara? Dahsyat? Yes. 1000 tahun alias 200 pemilu, saudaraku yang kasih. Dan itu tidak terlalu lama dari sekarang. Kalau saudara mau sepakat dengan saya, kita percaya belasan tahun dari sekarang. Haleluya. Saudara kasih tahu, JPF bilang belasan tahun dari sekarang kita sudah melihat kemuliaan Tuhan. Silakan. Tapi saya tidak bilang 15 hari dari sekarang. Ya, waktunya sudah singkat. Kebenaran-kebenaran semakin nyata. Jadi ada kebangkitan sebelum dan sesudah 1000 tahun damai itu. Jadi kebangkitan yang pertama untuk masuk dalam 1000 tahun damai itu untuk menikmati janji-janji Tuhan, ya. Mungkin dalam masa antikris ada yang dicincang, ada yang dipotong-potong, ya. Ada yang bilang dipotong-potong lah, dikasih, bukan saudara yang kasih minyak tanah, tapi kasih jeruk nipis katanya. Oke, saya tidak kasih tahu teknis. Yang teknis itu terserah saudara. Tapi inti saya dan saudara percaya bahwa Tuhan menolong kita. Kalau yang mendengar ini kamu dituntun dipancung lehermu, kamu akan senyum pada waktu lehermu dipancung. Kalau yang ditentukan bahwa yang dibakar ini Anda yang mendengar suara firman Tuhan ini, maka Anda diberikan kasih karunia untuk digoreng, dibakar, dirubus dan digantung. Haleluya. Jangan takut nyeri. Ada bilang, wih beta dengan pengajaran nyeri. Jangan. Kalau engkau ngeri nanti hilang kekebalan tubuhmu. Anjing lewat saja bisa pilek. Saudara yang kasih.
Jangan takut, jangan ngeri, tapi bersuka cita. Haleluya, amin. Sebelum Yesus datang kembali, gereja diangkat menyongsong Yesus di awan dan turun kembali untuk perang Harmagedon, saudaraku yang kasih. Dan kebinasaan kefasikan semua orang fasik. Kita masuk dalam alam kebangkitan yang kedua, yaitu mereka yang dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua akan masuk dalam penghakiman untuk menerima hukuman yang kekal. 1000 tahun itu mereka sudah dalam kesengsaraan, tapi mereka dibangkitkan lagi untuk menderita selama-lamanya. 1000 tahun saja sudah lama, apalagi saudara yang kasih menderita untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya saudara yang kasih 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10, tapi saya baca ayat 5 dan 6 ya. Kita baca ayat 5 dan 6. 2 Korintus 10 ayat 5 dan 6. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Apapun menjadi kebutuhanmu, Roh Kudus sudah menjadi jaminan untuk Allah menyediakan bagi engkau. Katakan, saya menerima semua yang Tuhan sediakan bagi saya. Yes. Kalau itu uang, Tuhan sediakan. Kalau itu pekerjaan, Tuhan sediakan. Kalau itu modal, Tuhan sediakan. Kalau itu jodoh, wih, saya dengar yang bujang-bujang punya suara kedengaran sampai di sini. Haleluya. Katakan, Tuhan menyediakan semua yang saya perlukan. Yes. Ayat yang ke-6. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Kenapa kita perlu berdoa? Doa adalah praktek kehadiran Allah. Amin, saudara. Itulah sebabnya tiap hari Rabu pagi tidak ada doa supaya Anda diberikan kesempatan mempraktekkan hadirat Allah sendiri. Amin. Karena masing-masing orang pada saatnya akan dimintai pertanggungjawaban. Saudara tidak bisa teriak, Kak John Dede tolong beta dulu. No, John Dede bilang, maaf beta sendiri, tolong beta sendiri. Anda harus bertanggung jawab. Bangun, persiapkan diri. Katakan, saya mempraktekkan kehadiran Allah. Ya, dalam doa. Doa adalah mempraktekkan kehadiran Allah. Waktu kita berdoa, kita mulai merasakan hadirat Allah. Dan amin, kita membawa hadiratnya kemanapun kita pergi. Haleluya. Pada waktu Yesus datang kedua kalinya, semua orang yang percaya akan dibangkitkan dalam kebangkitan yang pertama. Rindukan untuk bangkit dalam kebaktian yang pertama. Rindukan kebangkitan yang pertama. Amin. Tetapi orang yang tidak percaya, mereka dibuang ke dalam lautan api. Dalam maut maksud saya. Dalam maut 1000 tahun. Dalam 1000 tahun itu mereka dikurung di Hades, saudaraku yang kasih. Di tempat penderitaan untuk selama-lamanya. Selama 1000 tahun maksud saya. Dan setelah itu mereka akan dibangkitkan. Tapi saya dan saudara yang mengalami kebangkitan yang pertama, puji Tuhan, kita akan menikmati sukacita yang tak terkatakan. Haleluya, amin. Manusia hanya diberikan kesempatan satu kali untuk membuat keputusan. Kemarin seorang yang bernama Wilhelmus, kalau tidak Wilhelmus Lahtumahina, pengarang lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Dia meninggal, sudah dia pergi, dia sudah selesaikan tugasnya. Saudara yang masih hidup hari ini, keputusanmu untuk mengiring Yesus, keputusan yang paling bijaksana dan tepat. Iring dia. Bagi Anda yang belum terima Yesus, saya berdoa, saya tantang engkau, minta Yesus masuk dalam hatimu. Bagi saudara yang belum terima Tuhan Yesus, engkau dengar berita ini, ikut doa saya, katakan, Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, saya percaya dalam hati, saya mengaku dengan mulut saya bahwa engkau sudah mati dan bangkit. Engkau juru selamat saya, penebus dosa saya, lahirkan saya kembali menjadi ciptaan yang baru. Doa yang sederhana ini menyelamatkan engkau. Agamawi yang bilang pakai doa puasa baru selamat, itu agamawi. Pakai baptis selam baru selamat, itu agamawi. Tapi firman Allah berkata, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kalau engkau masih hidup, engkau harus dibaptiskan. Kalau engkau masih hidup, harus terus belajar mempraktikkan kebenaran-kebenaran yang lainnya. Baik,
Jadi saudara silakan saudara tulis apa yang menjadi remamu sore ini dan saudara bagikan kepada saya dalam WA kita. Ya, Anda bisa bagikan apa yang Anda dapat dalam satu pokok dalam 6 nubuatan yang dibuatkan dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat 24 sampai yang ke-26 itu saudara yang kasih, yaitu melenyapkan kefasikan. Saudara dapat poin-poin apa, rema apa yang saudara dapat, saudara catat, simpan, doakan, dan pesan saya, marilah kita rajin memberitakan Injil. Karena semakin Anda memberitakan Injil, orang yang mati karena murka semakin berkurang. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih buat sore hari ini. Saya berdoa untuk keluarga besar Victory Life Community, bahkan untuk kami semua, siapapun, rekan, teman, partner, saudara-saudara yang mendengar firman ini. Aku berdoa supaya Tuhan berikan kepada kami anugerah, dan anugerah-Mu sudah diberikan kepada kami. Berikanlah kepada kami kemampuan dan kekuatan untuk bekerja sama dengan anugerah, bekerja sama dengan Roh Kudus, agar hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu Tuhan, agar hidup kami menyelesaikan rancangan Tuhan. Kuatkan kami sebagai istri, sebagai suami, papa, mama, opa, oma, pemuda-pemudi, anak-anak, laki maupun perempuan, tua maupun muda. Tuhan berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami hati yang bijaksana. Langkah-langkah kami Tuhan atur ya Bapa, supaya tidak kena jerat maut, jerat corona, tapi langkah kami jauh dari kebinasan dan jerat musuh. Katakan, Yesus adalah gembalaku yang baik. Dituntunnya aku pada jalan kebenaran, dibaringkannya aku pada rumput yang hijau, dibaringkan aku pada telaga air yang tenang, dan Dia menyediakan hidangan di depan para lawan. Mataku akan melihat musuh berjatuhan, dan aku hanya menonton saja. Kasih dan kemurahan menyertai engkau. Segala keperluanmu Allah menyediakan. Pengenalanmu kepada Allah semakin bertambah-tambah lagi. Diberkatilah engkau Victory Life Community, diberkatilah engkau sahabat, kenalan, teman, saudara, partner, diberkatilah rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Kita tetap kuat menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah amat sangat dekat, dan kita semua akan diupahkan bila kita belum mati, mendapatkan tubuh kemuliaan. Dalam nama Yesus, yang percaya dan beriman untuk dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama, atau yang percaya bahwa dia mengalami tubuh yang diubahkan, katakan amin, amin, amin.